Masih di ragam perkara pemirsa, seorang bandar narkoba menabrak anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat, Ibtu Lukas Marbun di res area Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat, 21 November lalu. Akibatnya, kaki kiri Ibtu Lukas terluka parah dan dirawat di Rumah Sakit Saint Corolus Salemba, Jakarta Pusat. Dari dua pelaku, seorang pelaku C ditangkap di perbatasan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah. Sementara dalam penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 35 kg sabu. Dan kita menuju ke Mapores Jakarta Pusat, ada Debbie Tobing di sana. Debbie, apa perkembangan terbaru dari sana? Silakan. Ya baik, selamat sore Imran dan juga pemirsa. Kami saat ini berada di Polres Jakarta Pusat, bahwa memang betul seperti yang kita ketahui bahwa di akhir November lalu ini dari pihak Polres Jakarta Pusat ini berusaha untuk menangkap adanya bandar narkoba di kawasan Cirebon seperti itu. Dan ketika berusaha untuk menangkap pelaku ataupun tersangka ini, dari anggota dari Polres Jakarta Pusat ini juga sempat mengalami kecelakaan seperti itu yang ditabrak oleh tersangka. Nah, saat ini ataupun hari ini rencananya sebentar lagi akan dilakukan keterangan pers untuk melakukan ataupun mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, yakni Kompol Panji Yoga, untuk langsung bertanya bagaimana untuk perkembangan dari kasus ini. Selamat sore Bapak. Ini boleh diinformasikan bagaimana untuk perkembangan kasus ini? Kabarnya tersangka sudah ditemukan seperti itu ya Pak? Betul Mbak, Alhamdulillah berkas kerjasama tim Satgas Narkoba Polres Jakarta Pusat, kami berhasil menangkap pelaku atau bandar narkoba yang menabrak anggota kami di kilometer 208B Cirebon. Dan kami berhasil mengembangkan kasus ini dan mengamankan total 4 pelaku dan barang bukti sebanyak 61 kilo kurang lebih begitu. Baik, Bapak, ini boleh diinformasikan untuk proses lebih detailnya seperti apa untuk penangkapannya, dan kemarin ini ditangkap berarti kan ini saya lihat di belakang ini ada 4 tersangka yang sudah dihadirkan. Apakah ini keempat tersangka ini ditemukan ataupun ditangkap secara bersamaan atau terpisah seperti apa Pak? Untuk penangkapan para tersangka ini secara terpisah. Yang pertama kami melakukan penangkapan terhadap tersangka C. Lalu kami kembangkan lagi kepada tersangka yang melakukan menabrak anggota kami dengan inisial MF, dan kami mengembangkan kasus ini ke wilayah Aceh yang merupakan gudang dari penyimpanan barang bukti narkoba, dan kami di Aceh mendapatkan 1 tersangka atas nama E. Lalu kami juga menangkap penghubung atau pengendali dengan jaringan sindikat internasional yaitu Malaysia dengan inisial TH. Pak, kemudian ini kan kalau kita lihat ini adalah sindikat jaringan internasional seperti itu Pak. Ini ada 4 tersangka. Boleh dijelaskan ini untuk peran dari keempat tersangka ini seperti apa Pak di sindikat ini? Untuk tersangka C ini perannya sebagai yang membantu untuk mengantarkan barang dari Aceh ke Jakarta. Untuk MF merupakan pengendali sekaligus pengantar barang. Jadi tersangka utamanya adalah MF dan TH ini. Begitu. Untuk tersangka I itu perannya sebagai penyimpan atau penjaga gudang, begitu. Nah, ini Pak, tadi di belakang juga saya lihat ada barang bukti beberapa yang juga sudah disediakan di sini gitu ya Pak, sudah berada. Ini boleh dijelaskan barang buktinya ini apa saja? Kemudian tadi juga saya ada lihat kendaraan roda 4 seperti itu Pak. Ini bagaimana Pak? Baik, untuk yang barang bukti yang di belakang kita ini ada narkotika jenis sabu dengan total 61 kilo bruto, lalu alat komunikasi, buku rekening, tabungan rekening, dan mobil ini merupakan kendaraan yang digunakan pada saat akan melaksanakan transaksi di Cirebon, dan yang menabrak anggota kami menggunakan kendaraan Sirion ini, begitu. Baik Pak, ini juga kalau kita lihat apakah memang dari sindikat ini juga ada keterkaitan dengan kasus-kasus lain atau seperti apa Pak? Indikasinya inilah salah satu penyuplai, saya sampaikan penyuplai barang atau narkotika yang biasa digunakan oleh pelaku tindak pidana yang ada di wilayah Jakarta, gitu.
Terakhir Pak, untuk diinformasikan boleh bagaimana untuk kondisi anggota yang kemarin sempat tertabrak oleh keempat tersangka ataupun kedua tersangka yang kemarin juga sempat berusaha untuk diringkus seperti itu Pak? Untuk anggota kami, alhamdulillah untuk itu LM sudah kembali ke rumah, sedang dalam tahap pemulihan. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Nah itu dia tadi pemirsa untuk informasi terkini, dan memang sesaat lagi juga akan segera dilakukan konferensi pers lebih lanjut mengenai hal ini ataupun kasus ini. Sementara demikian kembali ke Anda di studio. Terima kasih Debbie Tobing mengabarkan langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat.